aku agak kaget aja karena ternyata banyak juga yang nggak tahu tentang Anak IT kolong. anak kolong itu ya. Karena aku sama William pas kita tinggal di Bali dulu, Itu normal banget, wajar banget, iya itu sebutan itu sangat umum gitu. umum. Jadi banyak banget yang bilang kayak, oh anak kolong gitu. Kayak misalkan di Bali itu ada kayak, oh tahu kan ada anak kolong ini, kabur. Jadi kalau ada anak kolong pada cabut tuh karena anak tentara jadi kayak pada takut gitu. Bentar, berarti kalian tukang tawuran atau gimana? Dia ngomong Jadi ada momen di trailer ada tuh muncul tuh yang adegan fighting. Jadi di arena. di arena itu yang kepukul sekali, terus orangnya muter itu jatuh ke bawah. Nah itu kalau kalian lihat di trailer pelan-pelan itu ada darah-darahnya dikit di mulutnya. Itu kepukul beneran di mulutnya. Itu nggak sengaja untuk kalau stuntman-nya nonton, maaf sekali lagi. Halo kawan, inilah kami dari cast film Anak Anak Kolong. Kolong. Saya Junior Roberts. Saya William Roberts Yuk kita ngobrol bareng kami di Intop. Tiga-tiganya. semuanya. Kita ada tentang kisah cinta, Ada tentang hangat, kekeluargaan. panas, hangat dan Dingin. panas keluarga. Hangat, panas, dingin. Keluarga. Semuanya. Kita lengkap banget sih, kita ada semuanya sih. Paket Cuman kita komplit. lebih deepnya di bagian kisah cinta anak remaja gitu. Jadi nggak yang terlalu tentara-tentara banget gitu. Makanya di posternya aja kan nggak ada pakai baju tentara atau gimana kan. Jadi itu kayak bumbu lah, hiasan gitu. Karena itu coba lu. salah satu temanya. Jangan lanjut. Kalau udah nggak bisa ngomong tinggal jangan lanjut. Jadi karena emang sebenarnya yang kita alamin di dunia ini juga kayak gitu sih sebenarnya. Hidup kita itu ya tentang ditinggal atau meninggalkan. Itu aja sebenarnya. Dan film ini banyak banget masuk Momen sedih. Lanjut. masuk tentang kayak gitu. Tema film ini juga kayak gitu. Emang ada momen yang ditinggalkan, ada momen yang meninggalkan gitu film ini. Jadi emang ada part-part yang emang sedih banget di film ini, ada part yang happy banget gitu. Memang kata-kata untuk hari ini. Sepuluh dong. Kalau nggak 10 salah. Aku jawab kalau 10 kayaknya agak-agak terlalu ini ya. Kayak aku jawab 9,5 deh. Karena emang ya menurut lo gimana? Ya kalau udah ngelakuin filmnya ya karena suka lah. Kalau nggak suka nggak lakuin. Iya, kita juga ngambil project ini ya emang karena kita emang suka ceritanya dan ceritanya emang bagus banget. Waktu kita pertama kali dikasih sinopsis udah langsung kayak wah ini pengen banget sih syuting ini maksudnya. Dan karena juga tentang tentara juga jarang kan film-film Indonesia. Dan Iya, dimana yang nggak fokus banget ke tentara, tapi kita juga ada banyak percintaan remaja. Jadi itu yang bikin aku kayak wah ini film oke banget sih gitu. Makanya aku ambil. Jun. Lu, Wil. Aku yang sebelum udah aku jawab. Oke, anak kolong itu dari bahasa Belanda. Dari zaman Belanda. Dari zaman Belanda yang udah ada dulu. Itu artinya anak dari anak-anak tentara. Iya. Lanjut, Jun. Anak kolong itu anak tentara lah gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita papa kita tentara atau misalkan kakek kita tentara itu bisa dibilang anak kolong gitu. Dan itu udah ada bahasa itu dari zaman Belanda dulu. Cuman aku agak kaget aja karena ternyata banyak juga yang nggak tahu tentang IT anak kolong itu ya. Karena aku sama William pas kita tinggal di Bali dulu. Itu normal banget, wajar banget. Iya itu sebutan itu sangat umum gitu. Umum. Jadi banyak banget yang bilang kayak, oh anak kolong gitu. Kayak misalkan di Bali itu ada kayak, oh tahu kan ada anak kolong ini, kabur. Jadi kalau ada anak kolong pada cabut tuh karena anak tentara jadi kayak pada takut gitu. Bentar, berarti kalian tukang tawuran atau gimana? Dia ngomong. Nggak, aku ngedenger temenku gitu. Ngedenger temenku kalau lagi Ngedengar tawuran. temen yang lagi maju ke depan. Anak kolong. Di belakang lagi denger. Kabur. Kabur lah. Jadi kalau ada anak kolong itu biasanya kan anak kolong kayak, oh stop gitu lah. Jadi kita harus kabur ada anak kolong gitu, ada tentara berarti nanti ya gitu. Mungkin bisa dibilang sangat Masuk sih. relate, sangat relate. Iya. Karena
kita pun juga salah satu produser kita emang juga Anak. orang tentara gitu. Iya. Jadi dan beberapa cerita di sini juga ada yang based to life gitu, true story yang kehidupan True life. aslinya kehidupan aslinya ngalamin tentang cerita ini. Cuman ya ada beberapa yang dibumbu-bumbuin lah. Tapi ada beberapa part yang emang kejadian di dunia aslinya gitu. Gitu. Kemarin juga sempat ngomong sama kita ada beberapa kali orang tentara masuk datang ke lokasi kayak ngobrol gitu-gitu dan emang banyak banget part yang kayak oh dia ngalamin dia juga ngalamin gitu loh. Jadi emang relate banget gitu. Iya, dari anak kolong. Makanya jadi kita langsung tahu lah. Kita juga bisa langsung nanya gimana sih kalau anak kolong tuh gayanya kayak gimana. Mungkin sengaknya kayak gimana. Soalnya ada yang anak kolong juga sengak, ada yang anak baik-baik gitu. Tapi ya beda-beda lah tiap orangnya. Cuma kita ada di part, kalau aku sebagai ayahnya emang agak-agak sengaknya dikit sih. Karena dia sebenci itu sama tentara gitu. Duluan. Aku di sini sebagai Adit. Adit itu orangnya agak licik dan dia suka kayak nyari orang yang ada powernya itu untuk diikutin dari belakang. Nyempil-nyempil gitulah. Kurang Kayak William lebih. ya? Kayak William. Enggak lah gila. Kurang lebih gitulah karakternya Adit. Oke, kalau aku sebagai Arya, ya agak susah nyebut nama aku. Arya, dia tuh punya sahabat 2 orang, namanya Sahabat atau bawahan? sahabat. Itu sahabat. Atau Kalau budak? Arya ini enggak kayak lo sama Salim enggak. Dia nggak punya nganggap temennya itu kayak budak gitu enggak. Jadi dia sahabatnya ada 2, Wempi dan Ucok. Dan musuh bebuyutan itu Salim sampai suatu ketika nanti dia jadi sahabat. Adalah alasannya, nanti harus nonton itu, guys, spoiler. Plot twistnya ya di situ ya. Plot twistnya di situ. Ada banyak sih plot twistnya. Cuman emang awal untuk mendapatkan karakter Arya itu agak susah sih karena banyak banget momen-momen scene-scene yang cukup berat buat aku lakuin gitu. Tentang keluarganya, percintaannya, persahabatannya itu banyak golden scene menurut aku yang agak susah untuk aku alamin gitu, untuk aku dalamin. Makanya aku butuh beberapa kali untuk ngobrol sama saudara langsung kayak tanya gimana sih anaknya ini dibikin seperti apa, karena emang scene-nya banyak berat-berat sih sebenarnya di anak kolong ini gitu loh. Dia scene-nya sebenarnya ceritanya cukup berat tapi dikemas dengan asik gitu. Jadi nggak terlalu yang berat banget nontonnya tapi kayak dapat gitu momen-momennya. Gitu sih. Itu gampang. Kita berantem tiap hari di rumah. Biar masuk Karena kayak nyampe musuh-musuhan set. kan. Kayak apaan sih? Jadi waktu kita syuting di Bandung juga di hotel juga kita pas tidur kayak pasir. Cara bangunnya tuh pakai bantal. Sebenarnya nggak susah sih karena emang kita pun juga ada masa-masa waktu kita SD SMP itu kita berantem mulu kerjaannya. Kita kan keluarga 6 ya, rame banget. Berenam tuh setiap hari ada aja yang berantem, entah aku sama William, entah aku sama Cinta, entah Cinta sama William, entah Cinta sama Adik-adik lagi. adik gitu. Jadi kayak setiap hari ada aja berantemnya gitu, momen-momen berantemnya. Jadi kalau chemistry juga nggak usah diinin lah, wah kita udah berapa tahun bareng, tinggal bareng. Jadi aman lah. Aman lah. Cuman yang agak susahnya ditahan-tahan ketawanya aja sih. Kalau syuting nahan-nahan ketawanya, kalau misalnya dia ngelakuin sesuatu yang agak dongo gitu. Jadi aku kayak ya udah gitu, nahan ketawanya agak susah di situnya. Iya, ada momen ini bukan Bukan unik sih. bukan lucu sih, tapi kayak agak nggak enak aku ya. Jadi ada momen di trailer ada tuh muncul tuh yang adegan fighting. Jadi Di arena. di arena itu yang kepukul sekali, terus orangnya muter itu jatuh ke bawah. Nah itu kalau kalian lihat di trailer pelan-pelan itu ada darah-darahnya dikit di mulutnya. Itu kepukul beneran di mulutnya. Itu nggak sengaja untuk kalau stuntman-nya nonton, maaf sekali lagi. Jadi kepukul beneran dan dia masuk rumah sakit, jahit ada 7 jahitan apa 6 jahitan di mulutnya gitu loh. Tonjok beneran di sini sobek. Itu kita udah syuting sampai jam 4 pagi apa jam 3 pagi gitu loh, dan satu hari full itu emang khusus adegan fighting mulu dan kayaknya badan udah lemes, udah capek dan fokus mungkin udah agak ini
ketonjok sekali gitu. Kesempatan kayaknya itu. Enggak. Itu nggak nyari kesempatan deh. Enggak, emang nggak sengaja. Abis itu aku mohon maaf dah pokoknya berkali-kali dah. Nggak enak banget sih. Tapi untungnya itu last adegan. Jadi kayak sekali pukul udah berdaya pas langsung tuh adegan dah. Gitu. Kayaknya orang makeup harus berterima kasih deh, nggak usah kasih efek dah ya. Tapi aku minta maaf ya orang stuntman itu. Maaf ya. Kalau Adit maksud. gimana nih? Ada nggak sesuatu Yang unik. Yang unik ya. Mungkin waktu itu karena pertama kalinya syuting di Bandung, itu kerasa sih asiknya syuting Bandung naik mobil, terus ketemuan sama dia naik motor. Itu asik sih menurut gua. Konteksnya Itu nggak ngejelasin apa-apa William. ya kurang lebih gitu. Yang serunya tuh di Bandung tuh banyak banget yang nonton. Serunya waktu kita syuting di Bandung, ya kan? Iya. Banyak banget tiba-tiba bocil-bocil kayak weh gitu-gitu, tiba-tiba rame aja banyak yang nontonin kita gitu. Dia translator aku. Tidak. Karakter Adit mungkin agak berlebihan dan mungkin dia karena dididik dengan jalan yang salah aja sih, makanya dia milih pilihan-pilihan yang kayak nanti kalau kalian nonton. Jadi pasti bakal nyari jalan yang lebih chill, lebih santuy. Ya. Kalau misalnya jadi ayah, mungkin bakal milih yang apa yang dilakuin sama ayah sih. Karena keputusan dia menurut aku juga itu sangat-sangat bijak dan wise banget lah pokoknya. Jadi, tapi aku nggak bakal sekuat ayah sih kayaknya. Itu ayah tuh kuat banget sih menurut aku. Bahkan beberapa scene di trailer juga ada kan yang momen-momen dia nangis. Karena emang kehidupan ayah itu sebenarnya se-tough itu loh, seberat itu gitu kehidupan dia. Tapi dia bisa ngejalanin itu tetap dengan pilihan-pilihan yang wise, yang pilihan yang masuk akal gitu. Jadi menurut aku dia hebat sih gitu. Mungkin dari film ini kalian bisa ngintip gimana kehidupan anak kolong yang dari tingkatnya di atas, menengah ke bawah. Itu jarang sih ada film yang jelasin cerita kayak gitu, yang bawa cerita kayak gitu. Iya. Kalau menurut aku, kenapa kalian harus nonton? Karena kita sebagai cast-castnya, terus aku juga ngelihat gimana sutradaranya, aku ngelihat gimana DOP dan kru di sana, semuanya pada kerja keras banget. Kita semua kerja keras dan kita sangat mencintai film ini. Kita ngelakuin yang terbaik untuk film ini dan kita sangat suka film ini. Jadi menurut aku hasilnya juga bakal bikin kalian suka dengan film ini gitu loh. Bakal bikin kalian jatuh cinta dengan film ini. Jadi kenapa harus nonton? Karena film ini sangat lengkap. Film ini mengandung semua jenis emosi. Film ini ya bisa menghibur kalian, bikin kalian sedih juga bisa. Jadi kayak ini pakai lengkap banget buat kalian. Jadi wajib nonton. Pernah. Harus jujur ya. Pernah sih. boleh ceritain sedikit? Yang namanya manusia pasti kadang bisa kebawa emosi lah. Tapi kalau di film ini aku aman-aman aja sih kalau yang di film ini. Kalau di film ini sih enggak, cuman ada lah momen-momen dulu waktu kalau syuting itu kadang apalagi ada adegan emosi sih sama adegan sedih. Jadi adegan marah tuh gampang banget kebawa ke film marah juga. Dan adegan sedih pun juga kadang off cam pun kita masih kayak ngerasain sedihnya gitu. Itu sering banget sih. Kadang adegan marah tuh yang paling susah hilang tuh, kadang-kadang nggak enak tuh. Karena kadang-kadang kita bisa marah sama orang lain yang padahal sebenarnya dia nggak ada salah apa-apa, tapi kita marah aja sama dia. Cuma lama-lama bisa hilang. Adegan sedih paling nggak enaknya karena kalau adegan sedih itu kita pas sudah cut pun juga masih nggak sedih kayak itu nggak enak banget sih, itu perasaan paling nggak enak. Gitu sih. Kayak kebawa terus. Kebawa terus tuh. Tapi lama-lama hilang udahlah, untung lah kalau udah hilang. Enggak. Pernah. Nyampe rumah masih marahin dia terus tiap hari. Emang iya? Iya, ngaco. Enggak, aku nggak pernah. Enggak. Pernah. Joker kali ya lo. Joker kali lo. Tapi kan nggak full juga, men. Kadang kayak Apa? ke bawah aja. Terus karakter lu kayak gitu tuh, songong Iya, gitu. iya.
Lu nggak ngerasa gue songong di rumah? Enggak. Agak nyebelin aja emang selalu sih. Nggak pernah. Ya kita perlu makan, jadi... Nah, lu belum jawab cuy. Enggak sih. Soalnya kalau aku kadang kalau aku tuh jadi udah ada tawaran nih, jadi nggak langsung masuk ke aku kan, ke manajer aku dulu, dan mereka milih-milihin dulu yang mana yang bagus, yang mana enggak. Jadi kalau udah menurut manajer aku bagus, dan jadi mostly yang aku lihat juga setelah dia bilang Yang bagus, udah aku lihat dipilah. sinopsis, ya udah bagus, jadi udah aku ambil gitu. Mungkin yang nolak manajer aku kali, dia baru pernah tuh manajer. Kalau aku ya enggak. Dia sering tuh pasti. Iya, kalau aku ya enggak. Pernah. Pernah. Will sama siapa, Will? Hah? Sama siapa? Hah? Apa tadi pertanyaannya? Tengah bisa? Sama siapa, Will? Sebutin. Ya ada. Kenapa tuh kejadiannya? Ya Tipis-tipis lah. paling cuman karena main ego-ego itu aja sih. Kan ini biasanya dalam peran ada kayak pasti ada orang yang kayak mau menang sendiri, nggak ada yang kayak mau bersama, ikutin. Lu kayak waktu itu ceritanya kok kesel sama... Rating di sini bagus juga ternyata. Ya itulah. Kalau aku pernah mungkin dulu ya, udah lama ini, udah lama. Ya setahun lah, setahun lalu kali ya. Jadi aku pernah ngasih tahu talent, kayak misalkan dia udah kayak maksudnya dia lupa dialog. Tapi aku udah kasih tahu kayak baca scene sebelum take gitu, sebelum adegan, dan dia nggak baca dan bercanda mulu, main HP lah, apalah, bercanda mulu. Akhirnya di momen itu aku yang kesel lah, kayak aku ngomong langsung kayak lu tuh gini lah, gitu. Ya, paling nggak ya tentang profesional lah, itu aja sih kalau aku sih. Gitu. Oke. Cuman sekali sih pacar aku sayang, udah. Bilang nggak ada. Kalau William banyak sih kayaknya. Makan Dia sehari-hari sekali ya? cinlok tuh 3. Makan sehari-hari ya? Enggak. Sekali juga pernah. Iya waktu itu. Oke, skip. No Telepon comment. nggak dia ya? Telepon. Halo. Halo kawan inilah. Saksikan film Anak Kolong mulai 7 November 2024 di bioskop kesayangan kamu. biar tambah seru. Ayo Ayo nonton rame-rame. Yuk, buruan ke bioskop, oke?